Candice Hayes, kami simpan pengakuanmu. Penyihir yang kurang ajar sepertimu akan dibakar di tiang pancang. Kerumunan orang berkumpul di ruangan kecil bersorak-sorai saat hakim menyampaikan pernyataan. Wanita yang dituduh tidak bereaksi. Dia terlihat tidak takut atau gentar, hanya pasrah dengan nasibnya. Tidak ada waktu terbuang dalam melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan hakim. Dua orang polisi merenggut wanita itu dan membawanya pergi. Massa mengikuti saat wanita itu digiring melalui kota, mengejek dan mencemooh, memanggilnya penyihir, istri setan, dan nama-nama buruk lain. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh mereka, bahkan dia tampak seolah-olah tidak melihat mereka. Perhatiannya hanya terfokus pada satu wanita misterius yang berjalan bersama dengan orang banyak. Namun, entah bagaimana tampaknya terputus, seolah-olah dia tidak benar-benar ada di sana juga. Kedua wanita menjaga kontak mata saat polisi terus mendorong wanita malang ini. Mereka menuntunnya keluar kota ke bukit tinggi. Tali yang mengikat tangan wanita itu dipotong dan dia memiliki waktu sejenak untuk menggosok pergelangan tangannya yang sakit sebelum dia dipaksa ke tanah dan dihempaskan ke sepotong kayu saat kelompok lain melemparkan batang kayu terakhir ke tumpukan terdekat. Setelah dia diikat dengan aman, polisi menjauh, tapi kemudian pria lain yang mengenakan tudung mendekat. Dia membawa pentungan besar dan tanpa ragu-ragu mulai memukuli kakinya. Ketenangan wanita itu akhirnya pecah dan dia menangis kesakitan karena retak tulangnya. Penonton hanya bersorak lebih keras menyambut teriakan penyihir. Pukulan telah membuat kaki wanita itu hancur, tapi ini masih jauh dari selesai. Wanita itu yang masih terikat di kayu ditempatkan di tiang, di mana dia menggantung seperti orang-orangan sawah di atas bahan yang mudah terbakar. Hakim melangkah maju keluar dari teriakan massa yang membawa obor. Dia dengan keras berseru bahwa untuk kejahatannya dia akan dibakar sampai mati. Tapi hakim tidak melangkah maju. Dia malah mengumumkan bahwa yang lain akan mendapat kehormatan untuk menyalakan api. Seorang pria lain keluar dari kerumunan dan mengambil obor dari hakim. Dia berjalan ke arah tiang menatap wanita itu. Si perempuan kelelahan karena pemukulan, tapi dia mengangkat kepalanya. Dia tidak melihat pria dengan obor. Dia melihat masa lalunya. Mengunci mata dengan wanita misterius yang berjalan bersama dengan orang banyak. Pria itu terlihat marah. Perempuan itu tidak menatapnya saat-saat terakhir ini. Dan tanpa ragu, dia melemparkan obor ke tiang. Kayu membara seketika. Tinder terbakar dan berubah menjadi api besar yang menderu. Kerumunan orang juga menjalar menjadi teriakan perayaan yang sangat nyaring saat wanita itu berteriak di kobaran api. Pria itu menyaksikan wanita itu hilang di balik api dan asap, dan akhirnya tangisannya juga tersembunyi di balik retakan dan munculnya kobaran api. Dia tidak bergerak sampai api hampir membakar dirinya sendiri. Orang banyak telah pergi pada saat ini. Setelah kembali ke rumah, senang dengan peran yang mereka mainkan, melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika para polisi menarik batang tubuh hangus ke bawah dari kayu dan tanpa henti membuangnya di sisi bukit yang curam, pria itu akhirnya berbalik dan mulai berjalan pergi. Air mata bergulir di pipinya. Hakim mendekat dan menempatkan tangan di bahu pria itu. Di sana, kata hakim, berusaha menghibur pria itu. Anda akan segera menemukan istri baru. Ratusan orang dituduh melakukan sihir di Amerika kolonial. Sementara itu, kemungkinan banyak yang dituduh palsu. Ada alasan untuk percaya bahwa beberapa berada di bawah pengaruh atau diri mereka sendiri. Apa yang sekarang kita gambarkan sebagai anomali, dan SCP-3998 hanyalah contoh seperti ini. Lebih dikenal sebagai penyihir anyaman hidup. SCP-3998 adalah mayat manusia yang berasal dari akhir abad ke-17 dengan luka bakar tingkat 4 dan kehilangan kakinya. Ada juga bukti trauma benda tumpul, tetapi tidak diketahui apakah pemukulan atau pembakaran adalah penyebab utama kematian. Pada poin tertentu, sisa-sisa pembakaran dikumpulkan dan dikencangkan menjadi orang-orangan sawah yang disatukan dengan sumbu, kuku, dan kawat. Sementara orang-orangan sawah yang dibuat dari mayat agak tidak konvensional. Apa yang membuat SCP-3998 menjadi perhatian SCP Foundation adalah atribut anomali lainnya. Ini terus-menerus mengeluarkan cairan mudah terbakar dari tulang-tulangnya yang terdiri dari etanol dan lemak manusia, dan setiap malam antara jam 11 dan 4 pagi mayat menyala. Kebakaran ini tidak menyebabkan kerusakan pada mayat dan tidak diketahui bagaimana ia menghasilkan cairan atau menyalakan yang mudah terbakar. 3998 tidak menyimpan apinya untuk dirinya sendiri. Tampaknya SCP menargetkan mereka yang telah membunuh atau secara fisik menyiksa pasangan romantis, menyebabkan mereka terbakar karena sejumlah besar etanol mendidih muncul di perut mereka.
bagian tengah mereka akhirnya akan mencair dan kemudian meledak yang mengarah ke amputasi bagian bawah tubuh mereka. Api membakar sangat panas dan cepat dan tidak dapat dipadamkan sampai SCP-3998 padam sendiri. Sejumlah dokumen sejarah terkait kasus ini telah ditemukan dan disediakan untuk peneliti Foundation yang menjelaskan SCP-3998 termasuk kutipan dari buku harian abad ke-17 milik seorang wanita yang tinggal di dekat tempat mayat ditemukan. Dalam entry, wanita itu menggambarkan menghadiri pernikahan tetangganya, Aiden dan Candice Hayes. Meskipun Candice tampaknya tidak terlalu bahagia dengan perkawinan itu, Candice dicirikan sebagai seorang yang suka menjaga dirinya sendiri dan yang tidak sesuai dengan gagasan era istri yang baik. Akibatnya, tampaknya ia menjadi korban penganiayaan di tangan suaminya. Diaris berhipotesis bahwa Candice telah mendapatkan nasib ini pada dirinya sendiri karena perilakunya yang mungkin berasal di bawah kendali setan. Dengan kata lain, tetangga percaya bahwa Candice adalah penyihir. Orang lain pasti memiliki kecurigaan yang sama, karena kita juga memiliki catatan wawancara Candice dengan Hakim William Staunton yang menanyakan tentang tuduhan bergaul dengan roh jahat. Candice mengakui hal ini meskipun tidak setuju bahwa ini jahat. Dia mengatakan kepada hakim bahwa ritual dan sihir yang dia praktekkan secara inheren tidak juga baik atau buruk dan bahwa siapapun mampu menggunakan alat yang sama. Dia melanjutkan menjelaskan bahwa dia membenci suaminya, bahwa dia telah dipaksa untuk menikahinya dan bahwa dia kejam dan kasar terhadapnya. Candice juga menyebutkan sebuah nama, Clovis. Hakim berasumsi sebagai iblis bahwa dia telah membuat perjanjian terkutuknya. Candice tampaknya tidak menawarkan pembelaan atau alasan atas tindakannya dan hakim menghukumnya mati, membakarnya di tiang pancang dan suaminya, Aiden, menjadi orang yang menyalakan api. Kisah persidangan penyihir ini khas saat itu dan kemungkinan ini akan menjadi akhir dari apa yang kita ketahui tentang SCP-3998. Tetapi dokumen sejarah lain memberikan perspektif baru untuk anomali ini. Sebuah surat tertutup ditemukan di ruang bawah tanah rumah yang ditujukan kepada Candice, meskipun tampaknya telah ditulis setelah kematiannya. Surat itu berasal dari kekasih rahasianya dan menggambarkan bagaimana mereka mengumpulkan tulang Candice yang terbakar dari dasar bukit sebelum mengikatnya bersama dengan sumbu dan kawat. Surat itu kemudian menggambarkan bagaimana suami Candice baru-baru ini memulihkan rumahnya sendiri dengan jin yang diketahui sangat mudah terbakar. Surat itu diakhiri dengan penegasan cinta abadi penulis untuk Candice dan ditandatangani Clovis. Tetapi mungkin informasi terbaik yang kami miliki tentang asal-usul SCP-3998 berasal dari kisah lokal yang tidak jelas yang diturunkan secara lisan selama bertahun-tahun dan akhirnya didokumentasikan di situs web legenda perkotaan. Legenda ini menceritakan seorang wanita yang menjanjikan jiwanya kepada iblis yang mengajarkan sihirnya tetapi juga menawarkan persahabatan. Ketika suaminya tahu, dia menghubungi pihak berwenang setempat dan meminta wanita itu ditangkap. Dia diadili, kakinya patah dan dia digantung seperti orang-orangan sawah sebelum dibakar hidup-hidup. Tubuhnya dibuang dari sisi gunung tetapi setan mengumpulkan tulang-tulangnya dan memberikan kehidupannya lagi. Keinginan balas dendam terbakar di hati wanita itu. Jadi, tengah malam menyiram dirinya dengan jin suaminya, membakar dirinya sekali lagi dan menjatuhkan diri pada suaminya saat dia tidur, membakarnya hidup-hidup sehingga dia bisa menderita seperti yang dia lakukan. SCP-3998 saat ini ditahan di Secure Holding Locker di Site 34 yang tahan api dan vakum disegel untuk mencegahnya menyala. Setiap pagi jam 9, 3998 dan lokernya dibersihkan untuk menghilangkan sekresi cairan yang mudah terbakar. Personel kelas D yang telah dihukum karena kejahatan kekerasan dalam rumah tangga harus selalu ditahan di lokasi untuk memastikan bahwa dia adalah target SCP-3998 yang ketika tidak diizinkan untuk menyala akan mengakibatkan hanya merasakan ketidaknyamanan ringan di kepala dan dadanya daripada pembakaran spontan. Karena metode penahanannya yang relatif mudah, SCP-3998 diklasifikasikan sebagai aman. Namun, perkembangan terbaru menyebabkan Foundation mempertimbangkan kembali klasifikasi ini. Meskipun 3998 ditahan dengan aman, jumlah pembunuhan terkait pembakaran di negara bagian Massachusetts meningkat setelah penahanan, dengan banyak yang menunjukkan kerusakan yang sama pada tubuh mereka seperti yang diharapkan pada korban SCP-3998. Sementara itu, mungkin bahwa ini adalah hasil pembunuh berantai, namun
tidak cedera yang hanya kebetulan menggunakan metode yang sama untuk membunuh korban mereka, pemeriksaan ulang baru-baru ini dari mayat SCP-3998 telah mengungkapkan rincian yang lebih meresahkan. Tubuh SCP-3998 bukan milik Candice Hayes, dan tampaknya itu laki-laki yang berusia 30-an pada saat kematiannya. Setelah pengungkapan baru ini, klasifikasi ulang SCP-3998 ke Euclid tertunda. Apakah SCP-3998 adalah tubuh suami Candice Aiden dipaksa untuk menanggung hukuman abadi untuk membakar lagi setiap malam, atau jika beberapa korban lain yang malang dari kematian yang kejam dan menyakitkan tidak diketahui, seperti nasib akhir Candice dan Clovis. Tetapi dengan kematian yang tampaknya disebabkan oleh SCP-3998 tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, meskipun penahanan hanya dapat diasumsikan bahwa penyihir anyaman hidup. Sekarang, pergi dan tonton entry lain dari file Dr. Bob dan pastikan untuk subscribe saat kami menggali lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip SCP Foundation yang diklasifikasikan.